Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anakku. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam kegiatan belajarnya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran informatika. Namun sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal koneksi internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas tentang jaringan internet berkabel dan tidak berkabel. Nah, setiap jaringan yang berkabel dan yang tidak berkabel itu memiliki kelebihan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini ada perbedaan jaringan berkabel dan jaringan tanpa kabel. Yang pertama ada jaringan berkabel. Apa itu jaringan berkabel? Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Anak-anak, di situ ada gambar sebuah jaringan berkabel. Nah, di situ ada sebuah hub penghubung kabel LAN internet ke sebuah komputer. Yang selanjutnya ada jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan sebuah kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi dayanya, yaitu sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel atau wired network, jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antar komputer satu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Baik anak-anak, coba perhatikan gambar jaringan nirkabel. Nah, di situ ada sebuah WiFi atau wireless yang menghubungkan internet ke sebuah komputer atau sebuah laptop. Perbedaan jaringan kabel dan nirkabel dari kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan jaringan berkabel: koneksi tidak rentan terhadap gangguan pada sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena tidak terganggu oleh cuaca. Koneksi jaringan kabel lebih cepat daripada nirkabel yang memungkinkan kecepatan transfer data yang cepat. Sebuah keamanan yang tinggi, harganya relatif lebih murah, bandwidth yang lebih tinggi. Kekurangan jaringan dari sebuah kabel. Jaringan kabel lebih tidak nyaman digunakan untuk perangkat mobil karena menggunakan kabel. Jaringan Ethernet memiliki keterbatasan fisik untuk menjangkau semua area kantor. Kabel mudah rusak, untuk itu harus berhati-hati saat menggunakannya. Untuk memperluas jaringan membutuhkan lagi banyak biaya yang cukup mahal karena memerlukan banyak router atau switch. Yang selanjutnya, kelebihan dari jaringan sebuah nirkabel. Pengguna dapat saling berbagi file dan sumber daya lainnya dengan perangkat lain yang terhubung ke jaringan tanpa harus bersusah payah melepaskan port. Pengguna dapat bergerak bebas dalam menggunakan laptop maupun perangkat genggam lainnya. Karena mempunyai jangkauan area lebih luas tanpa kabel,
lebih nyaman digunakan jaringan nirkabel seringkali dapat menangani pengguna dalam jumlah yang lebih banyak karena tidak terbatas oleh sejumlah port koneksi tertentu. Pengalihan informasi secara instan ke media sosial menjadi lebih mudah. Misalnya, mengambil foto dan mengunggahnya ke Facebook pada umumnya bisa dilakukan lebih cepat dengan teknologi nirkabel atau wireless. Kekurangan jaringan dari nirkabel. Kecepatan transfer file atau sharing biasanya akan lebih lambat dibandingkan dengan jaringan berkabel. Instalasi dan pengembangannya yang cukup mahal, peralatan yang masih tinggi harganya, kekuatan sinyal sangat tergantung kepada faktor cuaca, informasi yang kurang aman, dan lebih mudah di-hack. Nah, perhatikan jaringan komputer menggunakan sebuah kabel. Nah, di situ ada sebuah hub yang terhubung ke sebuah komputer menggunakan sebuah kabel, yaitu kabel LAN. Nah, perhatikan gambarnya. Akses internet menggunakan kabel. Yang pertama, akses internet dial-up melalui jalur PSTN. Dial-up melalui jalur PSTN, Public Switch Telephone Network, yaitu cara kita terhubung ke ISP, Internet Service Provider, melalui jaringan telepon reguler PSTN. Contohnya adalah Telkomnet Instan dari ISP Telkom. Sedangkan dial-up adalah cara menghubungkan komputer kita ke internet menggunakan kabel telepon. Kecepatan akses internet menggunakan dial-up dapat mencapai 56 kb per second atau kbps. Kelebihannya, koneksi ini paling mudah untuk dilakukan. Modem yang digunakan umumnya murah, lebih murah untuk koneksi internet yang sesaat. Kekurangannya, kecepatan aksesnya hanya sekitar 12 sampai 20 kbps. Telepon rumah yang digunakan untuk koneksi internet akan berstatus sibuk jika ada panggilan yang masuk. Yang selanjutnya, nomor 2, akses internet melalui ADSL. ADSL merupakan salah satu dari beberapa jenis DSL di samping SDSL, IDSL, GHDSL, VHDSL, dan HDSL. DSL merupakan teknologi akses internet menggunakan kabel tembaga. Sering disebut juga sebagai teknologi suntikan digital yang membantu kabel telepon biasa dalam menghantarkan data dalam jumlah besar. DSL sendiri dapat tersedia berkat adanya sebuah perangkat yang disebut Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Untuk penggunaannya, DSL di Indonesia seperti Speedy CD, kecepatannya berkisar antara 1024 kbps untuk downstream dan 128 kbps untuk upstream. Yang B, kecepatan untuk line rate 384 kbps. Bandwidth maksimum yang didapatkan mendekati 337 kbps. Untuk line rate 384 kbps. Throughput, rata-rata kecepatan download yang bisa didapatkan sekitar 40 kbps. Untuk line rate 512 kbps. Bandwidth maksimum yang didapatkan mendekati 450 kbps. Untuk line rate 512 kbps. Throughput, rata-rata kecepatan download yang bisa didapatkan sekitar 52 kbps. Yang selanjutnya, nomor 3, akses internet melalui LAN. Yang keempat, akses internet melalui TV kabel A.
Nomor 5, ada akses internet melalui kabel listrik PLC. Nah, di situ ada gambar jaringan tanpa kabel. Nah, di atas dari internet. Nah, kabel modem or DSL modem terhubung ke hub terhubung ke access point. Nah, lalu dipancarkanlah sinyal internet ke sebuah PC, bisa ke netbook, juga bisa ke laptop. Macam-macam akses internet tanpa kabel atau yang disebut dengan wireless. Yang pertama ada akses internet melalui GPRSA. Nah, kalian simak pengertian General Packet Radio Service atau yang disingkat GPRS. Adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data atau CSD. Penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS menghasilkan generasi baru yang disebut 2,5 GHz. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data dalam bentuk paket data yang berkaitan dengan email, data, gambar, MMS, wireless application, protokol, WAP, dan World Wide Web (WWW). Nah, kalian bisa baca kelebihan, kecepatan, dan kekurangan dari GPRSA. Yang nomor 2 ada akses internet melalui 3G. Pengertian dari 3G adalah evolusi dari teknologi GPRS yang mampu menyediakan high speed data service 384 Kbps sampai 2 Mbps. Dengan teknologi 3G, maka servis telepon, internet, video, TV, multimedia, dan lainnya sebagainya dapat dinikmati dengan mudah. Kecepatan sebesar 144 Kbps untuk kondisi bergerak cepat mobil, sebesar 384 Kbps untuk kondisi berjalan pedestrian, sebesar 2 Mbps untuk kondisi statik di suatu tempat. Kelebihannya yaitu perkembangan teknologi high speed data service seperti 3G ini sangat menguntungkan baik untuk dunia bisnis, pemerintah maupun perorangan. Karena semakin baru teknologinya, maka data yang dikirimkan akan menjadi lebih singkat. Jenis data yang dapat dikirimkan dengan teknologi 3G ini menjadi lebih beragam tanpa hanya huruf dan angka, tetapi juga gambar diam, gambar bergerak, dan suara. Kekurangannya membutuhkan investasi yang tidak sedikit untuk membangun jaringan 3G ini di berbagai tempat. Masih perlu diperhatikan aspek keamanan dan aspek etika di dalam penggunaan teknologi yang baru. Yang terakhir yaitu akses internet melalui 4G. Pengertian 4G adalah singkatan dari istilah Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu pada pengembangan teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Kecepatan pada akses internet dengan 4G hingga 100 Mbps sampai 1 Gbps. Kelebihan dukungan mobilitas tinggi, teknologi LTE menawarkan kecepatan downlink hingga 300 Mbps dan uplink 65 Mbps. Kekurangan membutuhkan perangkat jaringan yang mahal. Belum semua perangkat keras mobil menggunakan teknologi yang 4G. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, materi pembelajaran informatika pada kesempatan hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan
dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.